Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan dan mempresentasikan materi yang berjudul Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengertian Pancasila. Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, menjadi pedoman dalam bersikap, berperilaku, dan mengambil kebijakan negara. Nilai-nilainya bersifat luhur, universal, dan kontekstual. Pancasila juga disebut sebagai pandangan hidup bangsa. Artinya, Pancasila menjadi pedoman masyarakat Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku sehari-hari, seperti cara bersosialisasi, menghargai orang lain, dan menyelesaikan masalah. Jenis nilai dalam Pancasila. Pancasila mengandung 3 nilai utama. Yang pertama, nilai dasar, yaitu nilai yang paling inti dan tidak bisa diubah oleh siapapun dan kapanpun. Contohnya, keadilan, kemanusiaan, dan persatuan. Yang kedua, nilai instrumental, yaitu nilai dasar yang diterjemahkan menjadi aturan nyata agar bisa diterapkan. Contohnya, UUD 1945, Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Yang ketiga, nilai praktis, yaitu nilai Pancasila yang langsung dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, gotong royong, toleransi, dan musyawarah. Nilai ketuhanan, sila pertama. Sila ini menegaskan bahwa bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, tetapi tidak memaksakan satu agama tertentu. Maknanya, mengakui kebebasan beragama dan beribadah. Kedua, menghormati perbedaan keyakinan. Dan ketiga, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Contoh penerapannya, toleransi antar umat beragama dan tidak diskriminatif. Nilai kemanusiaan, sila kedua. Sila ini menekankan bahwa semua manusia memiliki derajat yang sama. Maknanya, yang pertama, menghargai martabat manusia. Yang kedua, menjunjung HAM. Yang ketiga, bersikap adil dan beradab. Contoh penerapannya, menolak kekerasan dan saling menghormati. Nilai persatuan, sila ketiga. Indonesia terdiri dari banyak suku, agama, budaya, dan bahasa. Sila ini mengajarkan bahwa perbedaan tidak boleh memecah belah bangsa. Maknanya, yang pertama, mengutamakan kepentingan bangsa di atas golongan. Yang kedua, menghargai keberagaman suku, budaya, dan bahasa. Yang ketiga, menumbuhkan rasa nasionalisme. Contoh penerapannya yaitu menjaga keutuhan NKRI dan toleransi budaya. Nilai kerakyatan, sila keempat. Sila ini menekankan bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat dan harus dijalankan dengan cara yang bermoral. Maknanya yaitu yang pertama, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, demokrasi yang beretika. Contoh penerapannya yaitu pemilu, diskusi bersama, dan tidak memaksakan kehendak. Selanjutnya, nilai keadilan sosial atau sila kelima. Sila ini bertujuan menciptakan kesejahteraan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Maknanya, pemerataan kesejahteraan, kesempatan yang sama bagi semua warga negara, dan kepedulian sosial. Contoh penerapannya yaitu bantuan sosial dan gotong royong. Peran Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Pancasila berfungsi sebagai yang pertama, sebagai dasar penyelenggaraan negara. Yang kedua, pedoman dalam pembuatan hukum dan kebijakan. Yang ketiga, penjaga persatuan di tengah keberagaman. Yang keempat, filter terhadap pengaruh negatif globalisasi. Artinya, Pancasila membantu bangsa Indonesia tetap maju tanpa kehilangan identitas. Kesimpulan dari materi ini yaitu Pancasila bukan sekedar hafalan, melainkan nilai yang harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila tetap relevan di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui pengamalan nilai persatuan, toleransi, kemanusiaan, dan keadilan sosial, Pancasila mampu menciptakan masyarakat yang adil, damai, dan bersatu.
banyaknya platform media sosial membuat nilai Pancasila dikhawatirkan dapat terkikis oleh generasi muda. Saudara, eksistensi Pancasila harus terus dijaga di tengah era globalisasi. Untuk menjaga ideologi Pancasila, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila harus diperkuat dengan hadirnya undang-undang. Oke teman-teman semua, kita udah kepada responden pertama kita. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bagus Sabti Satrio dari kelompok 7 PPKN. Dengan Kak siapa? Saya Muhammad Arbian Syandita, anak semester 5 Pendidikan Matematika. Oke, Kak Bian. Sebelumnya saya punya beberapa pertanyaan nih terkait peran generasi muda terkait Pancasila. Yang pertama, menurut Kakak, bagaimana sih peran mahasiswa dan generasi muda dalam menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila? Menurut saya ya, Bagaimana peran mahasiswa dan generasi muda dalam menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila? menurut saya itu peran kita sebagai mahasiswa ya dalam mengamalkan Pancasila itu kan ada yang namanya Persatuan Indonesia. Ya, Sila betul. ketiga. Nah, mungkin sebagai mahasiswa kita harus bisa bersatu terkait masalah-masalah yang ada di lingkungan kita dengan cara menyelesaikan bersama-sama gitu. Oke teman-teman, kita sekarang ke responden yang kedua oleh Kak siapa? Kak Kavi. Oke, Kak Kavi. Jadi di sini saya ingin bertanya lagi nih seputar Pancasila dan kehidupan bernegara. Nah, pertanyaan yang pertama, menurut Kakak nih, bagaimana peran mahasiswa dan generasi muda dalam menjaga dan mengamalkan nilai Pancasila? Menurut saya peran sebagai mahasiswa ini sangat besar ya, terutama dalam menjaga kestabilan daripada suku atau bangsa-bangsa di negara kita sendiri. Seperti yang kita tahu, dalam Pancasila terdapat Persatuan Indonesia. Jadi Indonesia ini terdapat banyak sekali suku, budaya, bangsa. Jadi gimana mahasiswa ini menyatukan semua itu? Itu dari Pancasila Ya, itu dari Pancasilanya. Oke. Oke teman-teman, kali ini kita ke responden yang ketiga dengan Kak siapa? Kak Zaki. Oke, Kak Zaki. Jadi kita di sini tuh mau nanya nih kayak peran generasi muda terkait di bidang-bidang Pancasila gitu. Nah, di sini kita ada 2 poin pertanyaan. Ya. Pertanyaan yang pertama, menurut Kakak nih, bagaimana sih peran mahasiswa dan generasi muda dalam menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila? Oke, mungkin salah satunya adalah nilai dalam Pancasila itu keadilan sosial, yang dimana kita bagi mahasiswa kita harus peduli gitu, apalagi kan yang kemarin baru kejadian ya, yang dimana ada musibah bencana besar di Sumatera, ya benar. Dan kita bagi mahasiswa tuh harus peduli gitu terhadap musibah tersebut, yang dimana kita bisa melakukan open donasi gitu, dan nanti open donasi tersebut kita bisa salurkan ke mereka gitu. Apa sih bisa berguna lah untuk mereka. Benar banget, berguna untuk mereka. Kan dananya juga pasti buat keperluan di sana seperti buat pakaian, sandang ya. Walaupun untuk tempat tinggalnya mungkin masih mengungsi dan lain-lain gitu. Mungkin itu aja salah satunya. Oke. Harapan Kakak nih terhadap masa depan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Harapannya gitu. Harapan saya buat generasi muda dan mahasiswa ya, ada di sila kedua, yaitu manusia adil dan beradab. Mungkin kita sebagai manusia atau mahasiswa seharusnya bisa adil dalam artian ya sama-sama sama-sama bantu, menolong, nggak ada timpang sebelah deh. Ibaratnya cuma dia aja yang dibantu, nggak kayak gitu. Adil dan beradab. Beradab itu maksudnya kita sebagai manusia pun diajarin yang namanya sopan santun, yaitu yang beradab itu. Itu harapannya. Ya, harapan Kakak terkait penerapan Pancasila di negara ini gitu. Nah, oke, untuk harapannya bukan hanya mahasiswa aja ya. Untuk harapannya bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia harus banget nih tahu nilai Pancasila ini dan peran-perannya. Yang dimana kita juga harus menerapkan peran-peran tadi, salah satunya kan keadilan, ya membantu sesama masyarakat yang sedang membutuhkan dan lain-lain gitu. Ya, kita juga harus saling mengingatkan kalau semisal kita masih belum sama sekali menerapkan atau
melakukan peran terhadap ini apa sih nilai-nilai Pancasila gitu. Mungkin biar bisa apa sih namanya terlaksana lah untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Oke, jadi Kak Zaki ini mementingkan poin di keadilan sosial lah kayak. Iya. Semoga mahasiswa atau pemuda bahkan semua orang yang ada di Indonesia ini mengamalkan apa itu toleransi. Nah, apa itu toleransi. Lalu untuk petinggi atau pejabat dari negeri kita sendiri, nah haruslah adil kepada semuanya baik masyarakat maupun kalangan-kalangannya. Begitu saja menurut saya. Ya, karena fakta di lapangannya masih Jauh dari kata itu ya. Keadilan sosialnya ini masih kemana begitu. Saya setuju Kak, setuju. Oke, jadi gitu aja sih Kak. Jadi terima kasih banyak Kak. Mohon maaf nggak waktunya ya. Kesimpulan dari hasil wawancara kami yaitu para responden menyatakan bahwa peran mahasiswa sangat amat penting dalam menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Banyak sekali tindakan yang bisa dilakukan untuk merealisasikan hal tersebut, seperti menjaga toleransi antar suku, agama, ras, dan antar golongan, serta peduli dengan lingkungan sekitar. Dan masih banyak hal yang dapat kita lakukan. Dan para responden memiliki harapan yang hampir sama, yaitu agar nilai Pancasila dapat diamalkan dengan lebih baik lagi. Karena masih banyak nilai Pancasila yang belum diterapkan dengan baik. Sekian, terima kasih.